Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia Institut Teknologi 10 November. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mengelola referensi kredibel dengan tepat menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan Ketua Ilma Rafli Lihatul Jumnah dan anggota Arum Sejawati, Fernando Dwi Yuliantono, Naufal Diaudin Hibatullah, dan Muhammad Rizal Fahmi. Materi pertama tentang menulis karya ilmiah wajib diawali dan disertai membaca referensi yang kredibel yang akan dijelaskan oleh saya, Arum Sejawati, NRP 500120104. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengapa membaca terlebih dahulu sebelum menulis karya ilmiah penting. Poin kedua yaitu mengapa membaca referensi yang kredibel itu penting. Dalam poin pertama, saya akan menjelaskan pengertian membaca. Membaca adalah memperoleh, memperkaya, dan mengisi informasi. Kedua, menulis, yaitu mengeluarkan dan menyampaikan apa yang menjadi informasi setelah kegiatan membaca dilakukan. Yang ketiga, yaitu kaitan membaca dan menulis dalam karya tulis ilmiah sangat dibutuhkan karena berisi informasi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, mengandung dialog keilmuan, disajikan secara sistematis, serta memiliki tingkat keterbacaan yang baik sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Poin kedua, saya akan menjelaskan tentang referensi kredibel. Referensi kredibel adalah referensi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Tujuannya yaitu 1. Memperkuat argumentasi, di mana memperkuat argumentasi ini sebagai acuan dalam menunjang suatu argumen penulisan ilmiah. Kedua, menghindari plagiarisme. Artinya yaitu kita tidak menjadi suatu golongan orang yang plagiat atas karya orang lain. Ketiga, menghargai karya orang lain. Tujuannya kita dapat memberi penghargaan atau apresiasi terhadap karya tulis orang lain tersebut. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada para pembaca. Tujuannya untuk memberikan suatu informasi kepada para pembaca mengenai hal sumber asli dan kelengkapan suatu teori dan pendapat tersebut. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Fernando Dwi Yuliantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernando Dwi Yuliantono, NRP 500120111 dari Departemen Fisika. Ingin menjelaskan bab kedua, yaitu kriteria artikel, buku, dan jurnal yang dapat dijadikan referensi yang kredibel. Kriteria artikel, buku, dan jurnal yang dapat dijadikan referensi yang kredibel intinya adalah yang pertama harus dapat dipercaya, terindeks. Yang kedua dapat dipertanggungjawabkan, diterbitkan oleh lembaga atau lembaga resmi, institusi resmi yang terdaftar. Yang ketiga dapat dilatar di PISSN atau EISSN, yaitu International Standard Serial Number, dan juga terdapat di ISBN atau International Standard Book Number, dan juga terdapat di DOI, yaitu Digital Object Identifier. Kemudian ada kriteria yang dimaksud di sini antara lain ada 10. Yang pertama ada memenuhi kaidah keilmuan, yang kedua memiliki ISSN, yang ketiga terdapat terbitan versi online, keempat ada jurnal dikelola secara profesional, ditujukan untuk masyarakat ilmiah, kemudian diterbitkan lembaga yang mumpuni, menampung hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu, memiliki direksi, terinjak di DOAJ, dan terakhir adalah penulis dari dua institusi yang berbeda. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu memenuhi kaidah keilmuan. Referensi dari artikel, buku, atau jurnal nasional maupun internasional disyaratkan untuk memenuhi kaidah keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. Kita tahu ISSN sendiri adalah International Standard Serial Number yang merupakan 8 digit nomor di belakang sebuah jurnal sebagai identifikasi atau nomor pengenal referensi jurnal tersebut. Yang ketiga adalah terdapat terbitan versi online. Referensi artikel, buku, jurnal nasional juga perlu memiliki versi online-nya. Supaya apa? Supaya para pembaca yang membutuhkannya bisa mengakses itu di mana saja dan kapan saja. Sekaligus untuk memudahkan pengunduhan file dalam bentuk PDF.
Yang keempat adalah jurnal dikelola secara profesional. Ketika sebuah jurnal sudah berskala nasional, maka perlu dikelola secara profesional. Maka pengelolaan ini sudah masuk dalam syarat dari jurnal nasional terakreditasi terpercaya. Profesional yang dimaksud di sini adalah jurnal diproduksi, dihasilkan secara berkala dan kontinu berkelanjutan. Biasanya saja suatu jurnal diterbitkan 2 kali dalam setahun. Maka setiap tahunnya akan terus menerbitkan paling tidak 2 jurnal yang berbeda. Yang kelima adalah ditujukan untuk masyarakat ilmiah. Pada dasarnya publikasi dari jurnal nasional akan membantu masyarakat ilmiah untuk mendapatkan sumber referensi yang valid. Masyarakat ilmiah di sini contohnya adalah cendekiawan yang membutuhkan referensi hasil penelitian sehingga tidak perlu ada keraguan dalam hasil penelitian. Yang keenam ada diterbitkan lembaga yang mumpuni. Jurnal ilmiah yang ingin dipublikasikan secara nasional dan terakreditasi terpercaya juga harus diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni, bisa dari penerbit, kemudian badan ilmiah, organisasi profesi maupun perguruan tinggi dan unit-unitnya. Yang ketujuh adalah menampung hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu. Jurnal ilmiah yang dipublikasikan dan terakreditasi terpercaya harus menampung berbagai jenis metode penelitian. Selain itu juga metode penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan dan keahliannya pula. Sehingga penyusun jurnal nasional terakreditasi terpercaya harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian ini akan dituangkan melalui karya ilmiah yang nantinya akan diterbitkan sebagai jurnal ilmiah. Yang kedelapan adalah memiliki direksi. Dewan direksi maupun editor ini harus berasal dari ahli pada bidangnya. Editor ini pun minimal dari 2 institusi yang berbeda sehingga memiliki keilmuan yang lebih beragam agar mengoreksi dapat cepat dan lebih detail. Kemudian yang ke-9 ada terintegrasi di OAJ. Khusus untuk jurnal nasional terakreditasi terpercaya yang dipastikan memiliki kualitas tinggi juga perlu terintegrasi di DOAJ, yaitu Directory of Open Access Journal. DOAJ sendiri merupakan situs web yang menampilkan jurnal yang dapat diakses secara terbuka, dan di sana jurnal yang berkualitas yang valid ditemukan. Yang terakhir adalah penulis dari 2 institusi yang berbeda. Standar jurnal penulis di jurnal internasional adalah terdiri dari 2 penulis yang berasal dari 2 negara yang berbeda. Namun, untuk jurnal nasional terakreditasi terpercaya ditulis oleh 2 pihak dari 2 institusi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Ilma Rafni Filiatu Yumna, NRP 50012010118. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Berikut adalah langkah-langkah untuk menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Yang pertama yaitu tentukan topik yang akan dicari, guna memudahkan dalam proses pencarian nanti. Yang kedua, cari artikel tentang topik tersebut di laman mesin pencari Google, penerbit, atau jurnal. Yang ketiga, pilih dan baca artikel yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik. Yang keempat, pilih artikel yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita jangan fanatik bahwa hasil terbaik dari pencari Google adalah hanya yang nomor 1, yaitu urutan 1 hingga 10. Bisa jadi yang kita cari itu berada di bagian bawah. Kita harus mengeceknya semua. Berikut adalah contoh referensi yang bisa kita kunjungi. Yang pertama yaitu ada iptek.its.ac.id, ada ejournal.its.ac.id, ada gen.lib.rus.ec, ada juga scholar.google.co.id, ada e-resources.perpusnas.go.id, sinta.ristekprint.go.id, ada researchgate.net, ejournal.bppt.go.id, ada isjd.pdii.lipi.go.id, ada tenfonline.com. Nah, berikut tadi adalah contoh beberapa link yang bisa kita kunjungi. Selebihnya masih banyak lagi, maka kita bisa search di Google. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Naufal. Halo, aku Naufal Didin Batullah
Dan di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara menyimpan dan mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley. Untuk menyimpan referensi melalui Mendeley, pertama-tama Anda terlebih dahulu membuka aplikasi Mendeley. Dan selanjutnya, Mendeley akan memberikan tampilan kosong ketika Anda baru saja mendaftar untuk login di Mendeley tersebut. Nah, untuk menambahkan referensi, Anda bisa klik pojok kiri layar di sini, dan Anda akan diberikan beberapa opsi, yaitu Add Files, Add Folder, Watch Folder, dan Add Entry Manually. Add Files berarti menambahkan file dari komputer Anda sendiri. Add Folder itu menambahkan folder, dan Add Entry Manually itu menambahkan file secara manual. Nah, setelah Anda menyimpan beberapa referensi seperti ini contohnya, Anda bisa mengelola berbagai referensi tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Anda bisa menandai sebagai favorit beberapa referensi dengan mengklik salah satu bintang dari salah satu referensi yang Anda sukai. Kemudian Anda bisa menandai referensi tersebut sudah dibaca atau belum dibaca dengan mengklik tombol hijau ini, dan Anda juga bisa mengurutkan referensi Anda menurut nama pengarang, tahun terbit, judul, tempat terbit, dan apakah referensi tersebut terbaru atau tidak. Kemudian Anda juga bisa mensortir bacaan Anda seperti ini. Anda bisa melihat di all documents, recently added, dan sebagainya. Misalnya Anda telah menandai salah satu dokumen sebagai yang terfavorit, maka Anda bisa mengklik opsi favorites dan Anda akan menemukan referensi Anda yang sudah Anda tandai tadi. Itu contohnya. Kemudian, nah, kelebihan dari Mendeley ini adalah ketika Anda mengklik salah satu jurnal, Anda akan bisa melihat deskripsi dari jurnal tersebut. Anda bisa melihat abstraknya, tahun terbit, volume, judulnya, dan sebagainya. Anda juga bisa men-scroll ke bawah untuk melihat berbagai hal seperti URL atau isi jurnal tersebut. Dan kelebihannya di sini Anda bisa memberi notes atau catatan, dan Anda bisa melengkapi sendiri detail-detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal ingin menjelaskan tentang praktikum menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Pertama-tama yang harus kita siapkan ialah download Mendeley di web resmi Mendeley. Kemudian setelah kita download, kita buka Mendeley, lalu kita hubungkan kepada Microsoft Word dengan cara install ke Microsoft Word ke plugin yang terpasang dan terintegrasi dengan Microsoft Word ke Word. Setelah itu kembali ke Mendeley, kita buat file-file yang ingin kita masukkan menjadi satu folder agar lebih mudah untuk memasukkannya. Setelah itu drag file yang ada di folder kita drag ke dalam Mendeley. Setelah kita drag, maka cek kelengkapan file pada PDF pada folder yang telah dibuat tadi. Setelah itu tulis tadi secara otomatis. Setelah kita menulis secara otomatis, cari menu view, kemudian cetak klik citation style. Jika tidak ada style, bisa mengunduh style di laman Zitro. Setelah itu klik jurnal yang dituju. Setelah kita mengklik jurnal yang dituju, cek lokasi meletakkan hasil download jurnal. Setelah kita mengecek, sisipkan citasi. Untuk menyisipkan citasi, klik Microsoft Word, lalu referensi, lalu insert
citation, kemudian klik OK. Setelah itu kita membuat daftar pustaka. Ini adalah tampilan Mindlink. Untuk membuang folder, buka ini, create folder. Setelah kita membuka folder tadi, hubungkan kepada Microsoft Word dengan cara insert citation. Kemudian untuk mencari view, klik citation style, kemudian muncul berbagai macam. Untuk daftar pustaka yang kita gunakan sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.